Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pertama-tama, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat kebaikannya kita semua masih diberi kesehatan sampai saat ini. Sebelum membahas lebih jauh, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Angela Marici Igo dengan NIM 22006AF dari kelas A22 Akademi Farmasi yang masih Makassar. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul vitamin. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang berlimpah kepada dosen kami, Maulana Syurkalnain Imansyah, S.Farm, M. Biomed, yang telah mempercayakan kami semua untuk memaparkan kembali materi ini dalam bentuk video. Sebagai syarat penilaian mata kuliah biokimia farmasi. Yang pertama, pengertian vitamin. Apa sih itu vitamin? Nah, vitamin adalah senyawa organik atau nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh dalam jumlah kecil untuk bisa menunjang kinerja serta menjaga kesehatan tubuh dan fungsi yang optimal. Vitamin berperan penting dalam berbagai proses biologis, termasuk metabolisme, pertumbuhan, dan sistem kekebalan tubuh. Umumnya, vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Tidak semua vitamin dapat diproduksi oleh tubuh, maka manusia tetap membutuhkan vitamin sebagai nutrisi tambahan. Klasifikasi vitamin. Vitamin dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu vitamin larut air atau water soluble vitamins dan vitamin larut lemak atau fat soluble vitamins. Klasifikasi ini didasarkan pada kelarutan vitamin dalam air atau lemak, serta cara tubuh memproses dan menyimpannya. Vitamin yang larut dalam air tidak disimpan dalam tubuh dengan baik, sehingga perlu dikonsumsi secara teratur. Sebaliknya, vitamin larut lemak dapat disimpan dalam jaringan lemak tubuh dan diserap lebih baik saat dikonsumsi bersama makanan berlemak. Setiap jenis vitamin memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan fungsi organ-organ penting. 1. Vitamin larut lemak adalah kelompok vitamin yang larut dalam lemak dan diserap bersama dengan lemak dalam tubuh. Berikut ini adalah contoh-contoh vitamin yang larut dalam lemak. Yang pertama, vitamin A atau retinol. Vitamin ini berperan penting untuk kesehatan mata, sistem kekebalan tubuh, dan kulit. Yang kedua, vitamin D berperan membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor, penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Paparan sinar matahari adalah sumber alami vitamin D. Yang ketiga, vitamin E atau tokoferol berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Yang keempat, vitamin K diperlukan untuk pembekuan darah dan metabolisme tulang. Vitamin-vitamin ini disimpan di dalam jaringan lemak tubuh dan dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan vitamin larut dalam air. Namun, kelebihan vitamin larut dalam lemak juga dapat berbahaya karena mereka dapat menumpuk dalam tubuh. 2. Vitamin larut air adalah jenis vitamin yang larut dalam cairan seperti air dan tidak disimpan dalam tubuh dengan jumlah besar. Berarti tubuh membutuhkan pasokan rutin vitamin larut dalam air melalui makanan dan minuman. Contoh vitamin larut dalam air meliputi yang pertama, vitamin C. Vitamin C berperan membantu mempercepat penyembuhan luka, menjaga sistem kekebalan tubuh, dan menyerap zat besi serta membentuk tulang dan gigi. Yang kedua, vitamin B. Vitamin B meliputi seperti B1 atau tiamin, B2 atau riboflavin,
B3 atau niacin, B5 atau asam pantotenat, B6 atau piridoksin, B7 biotin, B9 asam folat, dan B12 atau kobalamin. Vitamin-vitamin ini berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh, seperti metabolisme energi, fungsi saraf, pembentukan sel darah merah. Karena tubuh tidak dapat menyimpan vitamin-vitamin larut dalam air dalam jangka waktu lama, kita penting untuk mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin secara teratur untuk menjaga kesehatan dan mencegah kekurangan vitamin. Sumber vitamin. Yang pertama, vitamin diperoleh terutama pada buah dan sayur. Yang kedua, dalam makanan, vitamin terdapat dalam bentuk provitamin atau yang disebut prekursor yang dapat diubah menjadi vitamin. Contohnya, provitamin A diubah menjadi vitamin A. Yang ketiga, makanan bukan satu-satunya sumber vitamin. Misalnya, dalam tubuh sudah terdapat prekursor vitamin D yang dibuat oleh tubuh sendiri dengan bantuan sinar matahari. Maka, prekursor tersebut dalam kulit diubah menjadi vitamin D. Yang keempat, beberapa vitamin dibentuk dalam usus oleh bakteri, sehingga sebagian tubuh kebutuhan vitamin dapat terpenuhi. Yang kelima, vitamin K dan kelompok vitamin B dihasilkan dalam usus oleh bakteri. Berikut makanan yang mengandung sumber vitamin, contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, daging, dan susu. Akibat kelebihan dan kekurangan vitamin. Kelebihan vitamin atau yang disebut toksisitas. Yang pertama, kesehatan tulang. Kelebihan vitamin A dan D dapat mengakibatkan masalah kesehatan tulang, seperti kerapuhan tulang dan pertumbuhan yang tidak normal. Yang kedua, kesehatan hati. Toksisitas vitamin A dan D dapat menyebabkan kerusakan hati. Yang ketiga, gangguan pencernaan. Terlalu banyak vitamin C atau dapat menyebabkan masalah pencernaan, termasuk diare. Yang keempat, gangguan saraf. Kelebihan vitamin B6 atau piridoksin dapat menyebabkan gangguan saraf yang dikenal sebagai neuropati. Yang kelima, masalah kulit. Kelebihan vitamin E dapat menyebabkan iritasi kulit. Yang keenam, mengganggu absorpsi lainnya. Kelebihan satu vitamin bisa mengganggu penyerapan yang tepat dari vitamin lainnya. Akibat kekurangan vitamin, berikut adalah tanda atau gejala ketika tubuh kita mengalami kekurangan vitamin. Yang pertama, pelekatan imun. Kekurangan vitamin C dan D dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi. Yang kedua, masalah kulit. Kekurangan vitamin A dan C dapat menyebabkan masalah kulit, seperti kulit kering dan luka yang sulit sembuh. Yang ketiga, kesehatan mata. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan, termasuk rabun malam. Yang keempat, anemia. Kekurangan vitamin B12, B9 atau asam folat, B6 dapat menyebabkan anemia, yaitu rendahnya jumlah sel darah merah. Yang kelima, masalah kesehatan tulang. Kekurangan vitamin D dan K dapat merusak kesehatan tulang dan memicu masalah seperti osteoporosis. Yang keenam, gangguan saraf. Kekurangan beberapa vitamin B dapat menyebabkan masalah saraf, termasuk kesemutan dan kelemahan. Yang ketujuh, gangguan pertumbuhan pada anak. Kekurangan vitamin pada anak-anak dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Vitamin bekerja dengan cara mengaktifkan reaksi kimia tertentu dalam proses metabolisme. Yang kedua, jika kekurangan vitamin, maka proses metabolisme akan terganggu dan tubuh akan menjadi terasa lebih sakit. Yang ketiga, sebagian vitamin dapat disimpan tubuh. Misalnya, vitamin A yang disimpan di hati dapat digunakan selama 6 bulan. Sedangkan
vitamin D disimpan di sel hati dapat digunakan sampai 2 bulan. Nah, berikut cara menjaga asupan vitamin agar tetap baik. Yang pertama, konsumsi makanan seimbang. Pastikan diet Anda mencakup berbagai jenis makanan seperti buah, sayuran, biji-bijian, daging, ikan, dan produk susu. Makanan seimbang membantu memastikan Anda mendapatkan berbagai vitamin yang berbeda. Yang kedua, pilih makanan segar. Makanan segar cenderung lebih kaya akan nutrisi daripada makanan olahan. Cobalah untuk mengonsumsi buah dan sayuran segar serta makanan alami lainnya. 3. Pertimbangkan kebutuhan pribadi. Setiap orang memiliki kebutuhan vitamin yang berbeda berdasarkan usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan gaya hidup. Yang keempat, jangan terlalu memasak. Memasak makanan terlalu lama atau dengan suhu tinggi dapat mengurangi jumlah vitamin yang terkandung dalam makanan. Memasak dengan cara yang lebih ringan dapat membantu mempertahankan nutrisi. Yang kelima, hindari kebiasaan buruk. Menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minuman beralkohol dalam jumlah berlebihan, karena kedua hal ini dapat mengganggu penyerapan vitamin. Yang keenam, pertimbangkan suplemen. Jika Anda memiliki kondisi medis yang mempengaruhi penyerapan vitamin, pertimbangkan untuk mengambil suplemen vitamin di bawah pengawasan dokter. Yang ketujuh, terapkan pola makan sehat. Hindari makanan berlebihan dan menjaga pola makan sehat secara umum akan membantu Anda menjaga asupan vitamin yang baik. Yang kedelapan, perhatikan kebutuhan khusus seperti wanita hamil, anak-anak, orang tua, dan orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu mungkin memerlukan perhatian khusus terkait dengan asupan vitamin. Gejala defisiensi vitamin. Penyakit defisiensi vitamin adalah kondisi kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan vitamin tertentu dalam tubuh. Beberapa contoh penyakit defisiensi vitamin termasuk yang pertama, skorbut atau defisiensi vitamin C. Gejalanya termasuk gusi berdarah, kulit kering, lembab, dan kerontokan gigi. Yang kedua, rakitis atau defisiensi vitamin D dapat menyebabkan tulang menjadi lemah, berkurangnya pertumbuhan tulang, dan deformitas pada tulang. Yang ketiga, beriberi atau defisiensi vitamin B1 atau tiamin. Gejalanya dapat mencakup gangguan neurologis, kelemahan otot, dan masalah jantung. 4. Pellagra atau defisiensi vitamin B3 atau niacin, ditandai dengan gejala kulit seperti dermatitis, diare, dan gangguan sistem saraf. Yang kelima, anemia megaloblastik atau defisiensi vitamin B12 dan folat, dapat menyebabkan anemia, kelemahan, dan masalah neurologi. Jadi, kesimpulan pembahasan materi di atas adalah vitamin yaitu senyawa organik yang penting untuk fungsi tubuh yang sehat. Mereka diperlukan dalam jumlah kecil, tetapi sangat penting untuk berbagai proses biologis seperti pertumbuhan, metabolisme, dan fungsi sistem kekebalan tubuh. Vitamin dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu vitamin larut dalam lemak dan vitamin larut dalam air. Kekurangan atau kelebihan vitamin dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pola makan seimbang yang mencakup berbagai jenis makanan untuk memenuhi kebutuhan vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang asupan vitamin, Anda dapat berkonsultasilah dengan dokter atau ahli gizi. Sekian saja pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang menyenangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.